Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu salah satu materi manajemen keuangan 2 yang berjudul pendanaan jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Saidina Nadia, NPM 19-10705-353. Peserta pembimbing Ibu Tilawatil Ciseta Yoda, SE FSI. Yang pertama ada saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Saham ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya ada keuntungan investasi saham. Pertama, tidak ada batasan minimal modal. Salah satu kelebihan investasi saham itu tidak adanya batasan minimal modal. Teman-teman bisa berinvestasi di saham berapapun modalnya. Minimal 5.000 kalian masih sudah bisa berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya yang kedua, cocok untuk siapa saja. Selain tidak adanya batasan minimal modal, investasi saham ini cocok untuk siapa saja, baik itu untuk ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, bahkan pensiunan. Yang ketiga ada return paling tinggi. Jika kita memilih saham yang tepat, investasi di saham akan memberikan kita keuntungan paling besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Yang keempat ada likuiditas yang tinggi. Faktor lain yang menyebabkan investasi saham sangat diminati adalah karena likuiditasnya yang sangat tinggi. Hanya di bursa efek kita dapat mencairkan investasi senilai puluhan miliar dalam hitungan menit bahkan detik. Hal ini sangat berbeda dengan investasi seperti properti, di mana likuiditas aset selalu menjadi masalah. Yang kelima ada mendapatkan dividen. Selain berpotensi mendapatkan keuntungan dan kenaikan harga saham yang kita miliki atau capital gain, sebagai investor kita juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya. Melalui pembagian dividen, keuntungan yang diperoleh umumnya tidak terlalu besar karena perusahaan umumnya tidak membagikan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada pemegang saham. Sebagian atau terkadang seluruh keuntungan akan diinvestasikan ke dalam perusahaan untuk kemajuan perusahaan dengan tujuan meningkatkan aset perusahaan dan keuntungan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada kepuasan dalam berinvestasi. Salah satu alasan mengapa investor tertarik masuk ke dalam investasi saham adalah karena investasi saham selain memberikan kita keuntungan dapat juga memberikan kita kepuasan dalam berinvestasi. Anda bisa membayangkan diri Anda sebagai salah satu pemegang saham bank BCA dan mendapatkan dividen setiap tahunnya dari BCA. Selanjutnya ada saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik murni perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya atau laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Oleh sebab itu, pendapatan pemegang saham akan berubah sesuai dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham punya hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jika pemegang saham tidak datang pada RUPS, mereka dapat mewakilkan hak mereka kepada pemegang saham lain yang disebut proksi. Selanjutnya ada hak pemegang saham biasa. Ada 3. Yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm. Hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki investor dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. 1 saham 1 suara, 1 share 1 vote. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua ada preemptive
right, yaitu hak investor saham biasa untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan secara proporsional. Dan terakhir ada hak untuk memperoleh dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki. Selanjutnya ada saham preference. Saham preference adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dalam hal pembagian dividen dibandingkan hak pemilik saham biasa. Saham preference tidak diperjualbelikan pada bursa efek. Pemilik saham preference akan menerima dividen sesuai dengan yang ditentukan dari awal. Dan yang terakhir, resikonya cukup rendah. Perbedaan saham preference dan saham biasa. Pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preference tidak, kecuali dalam situasi tertentu. Dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau baik, mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal, begitupun sebaliknya. Saham preference sudah ditetapkan dividennya dari awal. Jika perusahaan gulung tikar, pemegang saham biasa tidak diutamakan dalam pengembalian investasi atau kemungkinan tidak mendapatkan kembali investasi. Sedangkan dalam preference lebih diutamakan dalam pengembalian investasi. Pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, tapi tidak untuk pemegang saham preference. Selanjutnya adalah right offering atau penawaran hak. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Jumlah right yang ditawarkan dihitung secara proporsional sesuai dengan presentasi saham lama yang dimiliki. Biasanya harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar. Right bisa dijual sesama pemilik saham, di mana satu lembar saham terdiri dari beberapa right. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memiliki 800.000 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $120 per lembar. Untuk membiayai proyek baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana $8 juta dan ingin melakukan dengan right offering. Harga subscription atas nama saham baru adalah $80 per lembar. Harga subscription atau harga penerbitan ditentukan di bawah pasar. Harga sekarang adalah untuk menjamin terjualnya semua saham baru. Pertanyaannya adalah, pertama, berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan? Kedua, berapakah jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham? Yang ketiga, berapakah nilai teoritis dari satu right? Jawabannya, yang pertama, jumlah saham baru yang akan dijual sama dengan dana yang ingin didapatkan dibagi dengan harga subscription sama dengan $8 juta dibagi $80 sama dengan 100 per lembar. Yang kedua, ada jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham sama dengan jumlah saham beredar dibagi dengan saham baru yang akan dijual sama dengan 800.000 dibagi 100.000 sama dengan 8 right per lembar. Dan yang ketiga, nilai teoritis satu right sama dengan harga pasar saham X right dikurang dengan harga subscription dibagi dengan jumlah right yang diperlukan. Untuk mencari harga pasar saham X right, yaitu dengan menjumlahkan jumlah saham lama dikali harga saham ditambah dengan dana yang dibutuhkan, dibagi dengan jumlah saham beredar tambah jumlah saham baru, sama dengan 800.000 lembar dikali $120 ditambah 8 juta dibagi dengan 800.000 ditambah 100.000 sama dengan $115,5. Nilai teoritis satu right yaitu $115,55 dikurang $80 dibagi 8 sama dengan 4,44 atau R sama dengan P-on dikurang S dibagi dengan N plus 1, yang mana P-on sama dengan harga lama, S sama dengan harga baru, dan N sama dengan nilai rek per lembar saham. Jadi $120 dikurang $80 dibagi 8 tambah 1 sama dengan 4,44 $. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf.
dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.